di rumah Mas Agustinus Tudiwinarto, kita akan memperingati 7 hari meninggalnya Ibu Maria Mujilah Siswaminoto, yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Ari Purnomo PR. Dan untuk menyingkat waktu, kepada Romo, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam Eucharistia, mengenang, mendoakan, mengirimkan kasih cinta kita kepada Ibu Maria Mujilah Siswaminoto yang 7 hari lalu berpulang ke hadapan Tuhan. Kita mengenangkan di dalam perayaan Eucharistia. Kita mengawali Eucharistia dengan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka dari buku biru halaman 88. Kristus kurban, monggo. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Selamat Isa Arimina untuk dosa kita. Pada hari ketika Kristus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati, kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita Sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga Ibu Maria Mujilah Siswaminoto atau Mbah Sis. Kita berdoa bagi Ibu Maria Mujilah Siswaminoto yang 7 hari lalu menghadap Allah Bapa yang Maha Kudus di surga. Tuhan Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Maka kita ingin berdoa kepada Allah agar Ibu Maria Mujilah Siswaminoto diperkenankan memasuki kehidupan abadi bersama Allah yang kudus dan ikut ambil bagian dalam hidup Tuhan di surga. Kita juga mohon semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh rahmat penyerahan diri kepada Allah, Sang Sumber kekudusan dan penghiburan, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita agar pantas memasuki misteri hidup Allah yang kudus di dalam perayaan penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus guru kehidupan, memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Ibu Maria Mujila Siswawinoto yang telah 7 hari Kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kami tahu bahwa jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dipatut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya. Haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Pertama-tama saya hendak mengucapkan mohon maaf karena tadi saya terlambat. Saya hitung saya sampai di Gapura itu tuh jam 7 lebih 4 menit kalau nggak salah, karena saya tahunya itu setengah 8. Jadi saya pakai jalan ninja tadi, karena dari Medari itu jam 6 lebih 25. Lalu saya pakai jalan yang sering saya lalui waktu nonton PSS Sleman. Lalu jadi tahu ya, jalan-jalannya. Tapi sekarang Sleman PSS tidak main di situ, tapi di Jalan Agung di Bantul. Kok malah ngomongin bal-balan? Nah, pada hari ini kita bersama-sama di lingkungan Santo Yusuf apa jenis sambil lagi. Jadi kita bersama-sama mendukung keluarga di sini, keluarga Mas Konteng, keluarga Rudi, untuk bersama berdoa mengenang dan mengirimkan kasih atas berpulangnya Ibu Maria Mujilah Siswawinoto 7 hari lalu. Doa-doa di dalam gereja Katolik bagi mereka yang sudah berpulang itu begitu mendapatkan tempat istimewa, karena perjalanan kita di dunia ini memang bukan yang lalu berhenti, tetapi setelah badan raga ini tidak lagi menopang, akan memiliki dimensi yang baru. Maka mereka yang telah berpulang itu masih akan senantiasa terhubung dengan kita. Maka bagaimana caranya terhubung supaya kita tetap bersatu dengan mereka? Lalu oleh karena iman, oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita berdoa bagi mereka. Lalu saya tidak tahu kok ada 3, 7, apalagi 40, 100, 1 tahun, 2 tahun, 1000, itu alasannya apa? Saya tidak tahu juga. Kalau di dalam kalau di luar negeri mungkin tidak ada ya. Kalau di Jawa ada. Itu kenapa? Mungkin nanti yang ahli tradisi Jawa bisa tanya, bisa cari. Itu sebenarnya kenapa kok harus 37 dan sebagainya. Kalau saya berpesan pada umat di Medari, saya bilang begini. Setelah selesai pemberkatan dan dimakamkan, saya berpesan pada mereka, doakanlah yang sudah berpulang itu setiap hari. Ya bukan berarti lalu saya mengabaikan yang 37, 40, tidak, tetapi perlu kita doakan setiap hari. Maka kalau saya Ekaristi, memimpin Ekaristi itu selalu saya bawa mereka yang telah berpulang, walaupun saya tidak sebutkan secara langsung namanya, tapi saya dalam hati. Bapak Ibu saudara-saudari, 7 hari dalam iman Katolik itu begitu istimewa, juga di dalam iman Israel.
Karena apa? Karena 7 hari itu mewakili atau bukan mewakili, melambangkan Tuhan menciptakan alam semesta ini. Berapa lama? 7 hari. Maka kehidupan ini bukannya hal yang semu, tetapi karena memang sudah direncanakan Tuhan sedemikian rupa, dan Tuhan itu berkarya dalam hitungan 1, 2, 3 sampai 7 hari itu. Sementara kalau nang Jawa namanya sepasar. Sepasar itu isinya berapa? 5. Tetapi yang dipakai seluruh dunia bahkan sampai sekarang ini adalah 7. Tapi kalau bangsa Israel itu berdoanya bukan pada hari Minggu, tetapi pada hari ke-6. Karena mereka itu ngitungnya Minggu itu hari pertama, lalu Sabtu itu hari ke-7, Sabat. Maka mereka itu berdoa hari Sabtu. Kalau Muslim hari Jumat. Nek Katolik Kristen hari Minggu. Jadi sakjane kuwi kabeh sedulur. Yahudi, Kristen sama Muslim. Ning kok yo do kerengan piye gitu. Saya nggak tahu juga. Nah, itu. Maka pada malam hari ini marilah kita mengenangkan, mendoakan Ibu Maria Mujilah Siswawinoto dalam kerangka iman akan pertolongan Tuhan, akan kehendak Allah yang menyelamatkan. Karena Ibu Maria Mujilah Siswawinoto ini selama menjalani perjuangan perutusan hidupnya telah berpaut pada Allah di dalam Yesus melalui panggilan baptisan dan perjuangan imannya. Itu yang saya tahu dan saya percaya. Tadi dalam bacaan pertama juga disebutkan, selain kita ini pejuang-pejuang kehidupan, tetapi pejuang kehidupan manusiawi, tetapi kita juga adalah manusia rohani yang dasarnya juga karena percaya. Nah, kalau tidak percaya, ya kita tidak bisa. Tapi kalau hanya sekedar percaya saja, juga tidak bisa. Maka sebenarnya keselamatan itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa 100% Allah? Tetap karena kita percaya, kita memohon, kita nyadong, istilahnya dalam bahasa Jawa itu pertolongan pitulungan Gusti. Maka ongkone itu kalau orang Jawa sudah sangat berarti, bermakna itu pitulungan. Kalau dalam Israel tadi penyelamatan, rencana kehidupan Tuhan. Nah, maka lalu kalau tanpa pertolongannya kita nggak bisa. Tapi juga kalau hanya mengandalkan pertolongan Tuhan dan kita tidak bergerak, itu juga sama saja bohong. Kita tidak percaya kalau begitu. Nah, kita bisa melihat dari kisah Ibu Maria Mujilah Siswawinoto ini, bagaimana kepercayaan itu lalu menggerakkan untuk menanggapi anugerah Tuhan, menjadi talang berkah bagi yang lain dan menerima berkah itu, dan itu diperjuangkan hingga akhir hayat. Nah, kita semua diutus, diajak untuk itu. Seperti tadi dalam bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu, dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Pertanyaannya sekarang, kita ini percaya atau tidak? Nah, kalau percaya, kenapa kadang-kadang kita masih melewatkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini tahu enggak ini hari apa? Oh, tanggal berapa ini? Ada peristiwa apa? Enggak tahu ya. Kalau mau misapin dulu. Tapi ya enggak apa-apa. Hari ini saya memakai jersey timnas Indonesia. Nah, mungkin ini tidak ada kaitannya, tetapi saya tuh merenungkan begini. Kenapa Indonesia itu bisa lolos setelah sekian lama tidak? Ya, ada yang mengatakan ini hadiah lah, ini keberuntungan lah, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau saya otak-atik gadok cocok logi, itu tuh memang ada peristiwa saya bisa mengambil makna. Bagaimana
para pemain timnas itu berjuang sampai segitunya, dan memang ya kemampuannya sampai gitu aja. 2 kali kalah, 1 kali menang, dan kelolosannya itu ditentukan juga oleh grup lain atau tim lain. Dan siapa yang menolong? Itu adalah pemain Kirgistan nomor itu. Itu. Tadi saya tuh baca itu kok nomor itu ya. Berarti Indonesia itu diberi pertolongan tuh kan. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan yang saya sampaikan ini. Saya berdoa semoga timnas menang gitu aja nanti melawan Australia hari ini ya. Ini tadi sore. Nah, tetapi artinya apa? Bahwa pertolongan Tuhan tetap diminta, tetapi perjuangan kita juga harus, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa belajar juga dari perjuangan perjalanan hidup basis ini hingga akhir hayat. Jadi kita bisa mengenangkan hari ini bagaimana beliau basis ini, saya percaya diberi pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena beliau menanggapi pertolongan itu. Lah kok contohnya apa? Ya selama sepanjang hayat itu beliau sudah berjuang. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita sudah berjuang, terus nek gagal, terus nek misalnya Indonesia itu sudah berjuang begitu saja lalu tidak lolos, apakah Tuhan tidak memberikan pertolongan? Pertanyaannya seperti itu. Dan itu yang seringkali kita temui Bapak Ibu. Maka lalu itu yang menggoyahkan. Terus nek wis ora kuat, ya sudah milih jalan lain. Dia tahu? Ada enggak yang seperti itu? Ada ya? Banyak. Waduh. Jenengan podo kali Thomas. Nah, Thomas tadi tanya, Tuhan, kemana kami harus pergi? Kami nggak ngerti jalannya. Wah, kita sering bilang gitu kan. Lalu sudah mengunderestimate, artinya mengunderestimate itu bahasa Jawa ini apa? Meremehkan atau tidak percaya akan pertolongan Tuhan itu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, mustahil Tuhan. Saya bisa melakukan itu. Lalu sudah membatasi itu berkat yang Tuhan berikan, lalu mencari hal lain yang menurut saya itu bisa memberikan pertolongan, meskipun sebenarnya itu berasal dari ketidakpercayaan dari Tuhan. Contohnya misalnya kalau kita pergi ke dukun, enten ke dukun, dukun bayi, Mijet ya. Atau umpamanya kita sedang butuh sesuatu terus digoda, wis toh kowe rasa jujur ora apa-apa, liyane ora jujur, gabrul ora apa-apa, kowe mangan 5 ngaku 3. Lalu karena tergoda, ya udah, karena memang kita perlu sekali. Karena kalau mengharapkan Tuhan ini sudah nggak mungkin saya itu dapat 5, saya itu hanya mungkin dapat 3. Tetapi karena kita keinginan itu lebih besar daripada kepercayaan kepada pertolongan Tuhan, maka kita merasa kurang terus, lalu akhirnya kita jatuh ke dalam godaan-godaan itu, dan akhirnya apa? Ya kita nggak ngerti jalan menuju pada keselamatannya sejati, yakni Tuhan Yesus sendiri. Maka ada contoh juga bahwa ada murid-muridnya yang tidak sampai loh Bapak Ibu kepada jalan kehidupan itu yang sudah dibentangkan. Sinten yang tidak sampai? Yudas Iskariot. Ya karena apa? Karena sebenarnya Yudas itu kalau misalnya dia mau kembali bertobat, diampuni. Tapi karena perasaan sakit hati dan kecewanya itu menggerogoti dia, ya sudah, dia lebih memilih memutuskan hidupnya itu atas keputusannya sendiri. Apakah boleh? Ya boleh, tetapi kurang Bapak Ibu. Yang lebih itu adalah Tuhan Yesus tidak mengatakan ikutilah hatimu, tidak ya, tapi ikutlah aku. Iya. Jadi jadilah dirimu sendiri, bukan gitu. Tapi kalau mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salib. Nah, jadi seperti itu. Jadi nek dipertentangkan karo psikologi ya beda ya. Kita itu yang kita ikuti Gusti Yesus. Walaupun carane kalau kita mau melewati itu dengan tadi, jadilah dirimu sendiri, dengarkanlah hatimu, tidak apa-apa, tapi kurang kalau menurut saya. Karena Padre Pio tahu ya,
Nggak tahu. Padre Pio yang dapat stigma itu mengatakan perjuangan iman kita derek Gusti Yesus itu adalah perjuangan untuk mengalahkan diri dan membuka kuasa Allah melingkupi hidup kita. Sebenarnya itu sampai akhir. Sampai kapan? Ya sampai seperti yang dialami oleh Basis. Seperti itu perjuangan, dan itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Padre Pio itu sampai bisa mengatakan, jadi kalau ada orang mau ngaku dosa iki wis ketok sik, oh iki udah iki dosa itu. Tahu. Karena hidupnya diserahkan pada Yesus dan kepada jalan kehidupan kebenaran perjuangan untuk meluhurkan nama Tuhan dan menyelamatkan sesama. Begitu Bapak Ibu, marilah kita membuka hati akan pertolongan Tuhan, okay? Setiap hari. Tetapi juga dengan membuka itu bukan berarti lalu kita duduk diam terus sembayang rosario ping 10 bar kuwi oleh duit mboten. Neng yo berjuang dalam keterbukaan hati kita, berdoa itu kita berjuang seperti timnas Indonesia yang berjuang tanpa lelah, bahkan ya akhirnya kalah ping video menang pisan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan perjuangan kita itu berakhir sia-sia. Nah kalau misalnya sia-sia Bapak Ibu, maka kita punya penebusan yang begitu luar biasa, yakni Tuhan Yesus disalib. Kenapa Tuhan Yesus itu kok disalib? Kenapa harus ada salib? Kenapa harus ada yang dikorbankan? Karena pada dasarnya manusia kui angel. Manusia itu bebal, keras kepala. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya dosa. Semua orang ada dosa tak? Dan bar ngaku dosa ya tetap dosa meneh. Kenapa? Ya karena manusia itu susah. Maka karena susah itu Tuhan membela kita, bahkan sampai memberikan putranya untuk dikorbankan, untuk menghapus kebebalan dan kerapuan manusia itu. Dan kita mengalaminya saat Ekaristi. Maka kalau kita mendoakan mereka yang sudah berpulang dengan Ekaristi, artinya kita memohonkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam diri kita, nanti kita terima dalam sabdanya dan dalam apa itu? Sakramen. Lalu saudara kita yang telah berpulang, yang dari raga, dari manusia fana, yang lemah dan berdosa, itu diangkat menjadi putra Tuhan. Jadi ada pertukaran. Jadi jangan sepelekan Ekaristi Bapak Ibu. Setiap kali kita ikut Ekaristi, kita tuh selalu diingatkan adanya pertukaran itu. Dewi nampa Gusti Yesus, kita yang nampa Gusti Yesus diangkat jadi putra Tuhan. Seperti itu terus. Dan itu yang menyelamatkan. Tapi kadang-kadang awake dhewe nek kon makan nang gereja susah. Nek nang gereja malah dong ngrasani wong. Gitu. Dolanan dhewe nek sing cah nom-nom kae nang buri ngono to. Enggak ya. Ya ora apa-apa. Gusti tetap tresnani. Ning ya aja diterus-teruske. Gitu Bapak Ibu, semoga kita semua senantiasa didayai oleh sabda Tuhan. Dan kenapa kita perlu mendoakan yang sudah berpulang? Karena setelah saudara kita berpulang, lalu tidak dalam dimensi ruang dan waktu, mereka itu tidak bisa mendoakan atau tidak bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Karena mereka yang ada cuma saat ini, yang ada cuma selama-lamanya. Jadi tidak ada hari esok, tidak ada kemarin, tidak ada hari ini. Pokoknya di luar waktu ya. Kalau sudah tidak lagi membawa raga ini. Nah kita yang masih dalam dimensi ruang dan waktu yang bisa mendoakan. Kalau misalnya belum layak di hadapan Tuhan, dia masuk ke dalam api penyucian. Tapi kalau sudah dia bersatu dengan Allah, maka doa itu akan kembali lagi ke kita, menguatkan kita. Jadi intinya seperti itu. Nah maka marilah kita menerima, menyambut pertolongan Tuhan, memohonnya, memperjuangkannya dengan mengikuti sang jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kita percaya, saya percaya, Ibu Maria Mujilah Siswawinoto telah memperjuangkan itu sepanjang hidupnya di dunia, dan kini berhak untuk menerima, menyambut pertolongan keselamatan Tuhan oleh karena Kristus yang senantiasa dipegang
lalu dihidupi, ditaati, disetiai ibu hingga akhir hayat hidupnya di dunia. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan itu, sabda Tuhan Yesus ini, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita, simbah kita yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan peziarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada saat memperingati 7 hari berpulangnya saudara kami Ibu Maria Mujilah Deswawinoto. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sekarang ini diterima di kemuliaan Allah kita serta umat Allah yang kudus.
Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami hidupkan untuk keselamatan hambamu Ibu Maria Mucila Siswawinoto. Perkenankanlah dia memasuki rumahmu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, dan berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan penderitaan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsignor Robertus Rubiatmoko serta semua rohaniwan.
Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Maria Mujilah Siswawinoto yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk nyawa kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang manusia dunia kasihanlah kami. Anak domba Allah yang manusia dunia kasihanlah kami. Anak domba Allah yang manusia dunia berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah. Amin. Untuk anak-anak boleh langsung menerima berkat Tuhan. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mari kita tanggapi dengan lagu Hanya Padamu Tuhan dari buku biru halaman 108.
atau Mada Bakti nomor 317. 108 Hanya Padamu Tuhan. Ketika badai menerjang hidupku, monggo. Ketika badai menerjang hidupku, bersama Bunda Maria kita berdoa untuk Ibu Maria Mujila Siswawinoto, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kita semua. Semoga jaminan Kristus yang telah diberikan pada kita pertolongannya senantiasa kita boleh menanggapi, senantiasa kita boleh hidup di dalam pertolongan Tuhan itu dan terus percaya kepadanya, karena dialah yang jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana juga telah diperjuangkan oleh Ibu Maria Mujila Siswawinoto. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, engkau di antara wanita yang berbicara oleh Tuhan Yesus, yang berdoa, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Ibu Maria Mujila Siswawinoto yang telah 7 hari menghadap-Mu kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya
bersama para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengakhiri dengan memohon dan menerima berkat Tuhan, perayaan Ekaristi ini kita akan memohon berkat bagi bunga yang akan ditaburkan ke makam saudari kita yang telah berpulang. Ya Bapa, keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi mengenang 7 hari berpulangnya Ibu Maria Mucila Siswawinoto atau Mbah Sis. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, secara khusus bagi keluarga di sini. Semoga kita semakin dikuatkan di dalam iman, pengharapan dan kasih, berpaut pada Kristus dan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita berdoa kita untuk senantiasa taat kepada pertolongan Tuhan, menanggapi pertolongannya, dan akhirnya boleh bersaksi sebagai pewarta kebaikan Allah sepanjang hayat hidup ini, dimanapun kita berada. Secara khusus keluarga di sini dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi mengenang 7 hari berpulangnya Ibu Maria Mucila Siswawinoto sudah selesai. Lagu penutup Mengasih Maria Kerinduanku, buku biru 105. Mengasih Maria Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yohanes Ari Purnomo PR yang pada malam hari ini telah memimpin misa Ekaristi 7 hari dipanggilnya Ibu Maria Mucila. Bapak Ibu, khususnya untuk lingkungan santri hidup